semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa Al-Qur'an, mari dibuka surat Saba ayat ke-15 sampai ayat ke-17. Tadi kelihatannya membaca Al-Quran. Mari yang membawa Al-Quran dibaca, dan kita mengusulkan sebaiknya ngaji kita seperti ini senantiasa membawa Al-Quran untuk kita pelajari satu demi satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita pulang membawa hasil. Selalunya saya beritahukan, jadi selalunya Bapak Ibu semua pulang itu harus membawa satu ayat, yang satu atau berapa ayat yang dibaca, dan yang kedua atau hadis yang dibahas. Intinya itu. Kalau tambahan yang lain silahkan, tapi pulang itu harus membawa oleh-oleh pemahaman ataupun pengetahuan tentang satu atau dua ayat yang dibahas dalam kesempatan pengajian seperti ini. Bapak Ibu sudah punya mushaf semua? Dibawa semua atau tidak? Iya. Yang tidak punya mushaf boleh nanti daftar ke panitia. Nanti insya Allah bulan depan ataupun minggu depan kami dari Dewan Dakwah bisa mengirim mushaf dan bisa dipakai ketika ini. Butuhnya berapa? Mungkin 200, 300 juga boleh. 300 eksemplar. Ya, baik. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa tarakaha 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para bapak dan ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada pagi hari ini diberikan kelonggaran hati dan kelonggaran waktu, juga ringan kaki kita untuk melangkah ke majelis ilmu yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan sebagaimana janji yang ada di dalam hadis Nabi SAW, rahmat Allah senantiasa turun kepada mereka yang senantiasa tafaqquh fiddin, insyaallah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana Idul Fitri di hari-hari ini, kami tidak pula lupa untuk senantiasa memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan selama ini, dan juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima semua amal-amal kebaikan kita, amal ibadah kita selama kita menunaikan di bulan Ramadan kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira
a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kebiasaan yang kurang baik terjadi di kalangan masyarakat kita. Terjadi di kalangan masyarakat kita ketika Ramadan itu berakhir, maka kemudian mulai berakhir pula amaliyah Ramadan kita yang sesungguhnya mestinya dilestarikan sesudah Ramadan tersebut. Inilah yang sering diingatkan, karena selama ini kita ini melakukan peningkatan itu hanya peningkatan siklikal atau peningkatan yang berputar saja. Pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadan itu amaliyah ibadah kita itu meningkat, sholat malamnya meningkat, kemudian baca Qurannya meningkat, kemudian sedekahnya juga meningkat, kemudian amalan-amalan yang lain semuanya ditingkatkan. Tapi ketika bulan Ramadan itu selesai, seiring juga kemudian berakhir pula amaliyah-amaliyah tersebut. Saya ingin tanya Bapak Ibu semua, kira-kira amalan baik apa yang pertama-tama kali ditinggalkan seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan? Nyuwun pangapunten, kira-kira nek mriki niku kebiasaane amalan apa yang paling ditinggalkan pertama kali, Pak? Iya, sholat malam atau apa? Tarawih. Itu yang paling pertama. Karena di kalangan kita itu punya pandangan dikiranya sholat malam itu hanya terjadi pada bulan Ramadan, sehingga kita pada saat itu kita kemudian sibuk untuk melakukan malam Ramadan itu, kemudian kita melakukan takbiran yang sunnahnya sesungguhnya takbiran itu dimulai besok pagi ketika kita mau berjalan ke tempat lapangan untuk menunaikan sholat. Sementara sholat malamnya itu terlupakan oleh kita, sibuk untuk menyiapkan itu. Bahkan yang lebih berbahaya di kalangan kita, mohon maaf sekali Bapak Ibu semua, lebih berbahaya di kalangan kita setelah sholat malam itu ditinggalkan, yang kemudian nama kalau bulan Ramadan namanya tarawih. Ada satu amalan penting yang ditinggalkan ketika seiring dengan Ramadan itu berakhir, setelah amalan qiyamul lail yang ditinggalkan, atau tarawih yang ditinggalkan. Apa yang ditinggalkan Bapak Ibu semua? Sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Masih ingat nggak? Semua orang sibuk untuk menyiapkan bodo atau menyiapkan sholat Idul Fitri yang itu sunnah, yang itu sunnah, yang kemudian sementara sholat subuh yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Isra setelah ayat 73 bahwa inna Qur'anal fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Sementara kita semua kemudian melupakan terhadap kegiatan tersebut, sibuk untuk menyiapkan sholat yang itu kemudian hanya kebaikannya hanya sekali itu pada sholat Idul Fitri tersebut. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan begini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, inna asqalas salat alal munafiqin al-isya'u was-subuh. Salat yang dianggap berat bagi orang munafik itu adalah isya sama apa ini? Subuh. Ya, isya sama subuh. Walau alima fihima, kalau dia tahu kebaikan yang ada di dalam keduanya itu,
la atau walau ala habwan, niscaya orang itu mendatangi sholat subuh berjamaah itu walaupun dengan cara merangkak, walaupun dengan cara merangkak. Oleh karena itu para sahabat Nabi itu menjadi tolok ukurnya bagi sahabat yang lain, itu adalah bertemunya sahabat itu, sahabat yang benar itu adalah bertemunya dia di dalam sholat subuh. Tetangga yang baik itu adalah bertemunya di dalam sholat subuh. Tolak ukur semua sholat duhur, asar, maghrib, isya, itu tolak ukurnya ada di sholat subuh. Kalau sholat subuhnya beres, maka sholat-sholat yang lain dipastikan beres. Oleh karena itu, suatu saat ketika saya duduk di depan Ka'bah, ada seorang syekh yang menasehati saya. Nyuwun pangapunten, ini cuma sekedar nasihat, boleh dipakai, boleh tidak. Saya cuma pengen mengungkapkan, saya dinasehati oleh seorang ketika duduk di depan Ka'bah. Dia sampaikan, akhi, saudaraku, kalau kamu pengen mencari partner dakwah, pengen mencari partner sahabat untuk berdakwah, orang yang bisa dipercaya dalam berdakwah, maka cari sahabat yang cirinya ada 3. Nomor 1, kata dia, cirinya sholat subuhnya tidak pernah goda. Itu nomor 1, sholat subuhnya tidak pernah goda. Nomor 2 itu adalah putri-putrinya termasuk istrinya menutup aurat dengan baik. Menutup aurat dengan baik. Kemudian yang ketiga, sahabatmu itu tidak ngerokok. Kira-kira saya ngapet sing putih ini gimana? Angel kabeh napa mboten? Ya. Jadi kula wangsul nasihatin niku siji, sholat subuhe mboten tahu napa? Betul. Nomor loro, istrinya menutup aurat dengan baik. Putri-putrinya menutup aurat dengan baik. Nomor 3, laki-laki tersebut mboten rokok. Lah niki sing pundi sing paling gampil untuk ditinggalkan? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu inilah nasihat yang ternyata kalau dibuka di dalam kitab-kitab semuanya nasihat yang baik. Ya, semua nasihat yang baik. Allah mengingatkan kita bahwa sholat subuh itu sholat yang intinya di situ. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, surah Al-Isra. Allah menyebutkan wanita yang benar itu yang ada di bawah bimbingan kita itu adalah yang menutup auratnya dengan baik. Surat An-Nur ayat 31, ya. Surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, orang yang merokok kalau begitu dalilin apa? Wah, ini yang bingung ya. Dalilin apa niki? Nah, niki yang membulatkan ini karena ketika majelis ulama mengeluarkan fatwa bahwa rokok itu apa nih? Haram, majelis ulama loh ya. Isinya para ulama, sebagian kita ada yang menyatakan bahwa apa ini? Bahwa rokok itu apa ini? Kalau di kelompok kami hanya makruh. Hanya apa ini? Makruh. Sementara orang yang lain kemudian sudah menyebutkan bahwa itu adalah diharamkan. Para ulama menyebutkan diharamkan. Bahkan ulama-ulama besar di Saudi ada yang menulis buku yang judulnya itu rokok itu apa ini? Haram. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Nah, maka kemudian bagaimana kita? Nah, itu kalau di kelompok Muhammadiyah, nyuwun pangapunten, di kelompok Muhammadiyah itu lain lagi. Kalau orang Muhammadiyah bilang
kalau saya yang ini yang rokok nih, kalau saya ikut madhabnya Maliki, maksudnya ikut madhab Malik Fajar katanya. Malik Fajar menteri dari Muhammadiyah dulu itu kan tukang rokok yang sangat kuat sekali. Kemudian yang tidak rokok saya mengikuti madhab Syafi'i, maksudnya Syafi'i Ma'arif, yang juga ketua umum Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu. Jadi kita mau ikut yang mana terserah, pokoknya ini cuma nasihat. Ya, itu cuma nasihat. Tapi kalau kita pengen tahu, fal alim yatruku katsiran minal mubah fa in kana al mubah barzakhun bainal halal wal haram. Orang yang tahu ilmu itu meninggalkan banyak yang mubah, walaupun itu celah antara halal dan haram. Jadi ditinggalkan jauh lebih baik. Mari Bapak Ibu semua, kesempatan yang baik ini saya ingin manfaatkan untuk belajar bagaimana sebuah negeri itu terjadi perubahan dari kenikmatan menuju kepada kesengsaraan yang terjadi di tengah apa ini negeri tersebut. Krisis yang menimpa itu ternyata ada sebabnya. Mari ayat yang tadi kita baca, kita lihat dulu. Ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal. Sungguh pada penduduk Sabah itu, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka ini, ayatun, ada tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya itu jannatani an yamini wa shimal, memiliki kebun yang sangat indah yang berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri. Disebut indah itu karena kebun tersebut itu menghasilkan dedaunan yang sangat rindang dan kemudian menghasilkan pula buah-buahan. Saking hebatnya kebun yang ada di kanan dan di kiri itu kalau panen, ya panen, bukan kalau panen, setiap berkehendak pengen mendapatkan buah-buahan, orang tidak perlu untuk memanjat pohon tersebut. Dia cukup menengadahkan apa ini? Tangannya di bawah begini, kemudian jatuh. Yang manis-manis, yang sudah matang, daun-daun itu kemudian makan, tinggal makan. Bahkan kalau melakukan perjalanan tidak perlu membawa bekal. Tidak perlu membawa apa ini? Bekal. Kenapa? Karena semua apa ini? Buah-buahan itu bisa berada di kanan kirinya selama perjalanan tersebut. Orang turah, buah-buahan itu turah. Selain itu dia tidak perlu membawa bekal air. Kenapa? Karena bendungan Ma'rib, ya, bendungan Ma'rib itu yang kemudian mengaliri sungai dengan sangat bersih sepanjang apa ini? Kota tersebut yang disebut dengan kota Sabah. Yang pada waktu itu kota Sabah itu adalah kota yang terbaik, terindah dan terkuat. Bangunannya megah-megah, kokoh-kokoh. Ya. Jadi saya ulang kembali, kenapa negeri Sabah itu adalah negeri makmur, ya, negeri yang makmur. Salah satu kelebihannya adalah dia memiliki sumber cadangan air yang dibendung dengan nama Bendungan Ma'rib, berada di atasnya. Itu mengaliri untuk sawah dan ladang, juga mengaliri apa ini? Kehidupan.
Bahkan kemudian tanpa, kalau pengen minum tanpa lagi memasak dan tanpa lagi disaring, semuanya sudah indah, sudah tinggal apa nih? Ya, minum saja. Dan itu di kawenan seperti ini, kalau di sini kan peceren ya Pak, peceren. Nah mereka itu kantun hidup dan ngombe itu bukan nopo-nopo, itu hebatnya, ya, hebatnya. Ya. Nah, kenikmatan yang seperti itu, ya, kenikmatan yang seperti itu, mari kita lihat. Ya. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani ayyamini wa simal. Perintahnya Allah adalah kulu mir rizqi rabbikum. Makanlah, nikmatilah semua rizki yang didatangkan oleh Allah dengan sangat mudah tadi. Air diperoleh dengan mudah, kemudian buah-buahan tanpa harus beli, bahkan tanpa menek. Luar biasa loh, tanpa menek. Semua bisa dinikmati. Dan yang dinikmati itu yang sudah dalu-dalu, karena dia jatuh sendiri. Ya. Kemudian washkurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Jadi saya ulang, perintahnya ada berapa tadi Pak? 2. 1, silahkan menikmati semua rezeki yang didatangkan oleh Allah. Dan itu rasa diperintah awal dewe, kira-kira sergap nopo mboten Pak menikmati itu. Sergap itu. Pasti ini gue, pasti gitu ya. Waskurulah. Yang kedua, washkurulahu, lalu bersyukurlah. Nah, yang jadi pangkal masalah untuk penduduk Sabah ini, ya, penduduk Sabah ini, dia mau menikmati semua kenikmatan rizki tadi, tapi dia tidak diiringi dengan syukur. Itu yang menjadi masalahnya. Ya. Apa yang kemudian Allah berikan sanksi kepada penduduk negeri tersebut? Mari kita lihat Bu. Ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang sangat indah, ya. Thayyib, ya. Dan Allah banyak mengampuni negeri tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Mereka berpaling, mereka mengingkari kemudahan kenikmatan yang sudah datang kepada kita semua ini. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka apa akibat dari pembangkangan dan penolakan tersebut? Pembangkangan dan penolakan tersebut. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka kami kirim kepada penduduk Sabah itu sailal arim, banjir bandang, ya. Banjir bandang. Nah, banjir bandang ini yang menjadi sanksi yang diberikan oleh Allah lantaran keengganan untuk bersyukur, lantaran berpaling dari perintah-perintah, lantaran tidak ada ketaatan, lantaran tidak ada ibadah. Inilah yang kemudian mengubah dari kenikmatan itu menjadi nikmat, menjadi kesengsaraan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu. Sanksinya bukan hanya itu. Jadi, kalau secara ilmiahnya bendungan Ma'rib tadi yang ada di atasnya apa nih? Kota Sabah itu kemudian jebol. Nah, jebol. Itulah kemudian yang menggilas, menyapu semua yang berada di semua bangunan yang ada di bawahnya. Begitu juga tanah dan tanaman yang ada di bawahnya semua disapu oleh apa nih? Banjir bandang yang disebabkan oleh jebolnya, ya, bendungan Ma'rib. Yang
biasanya di kalangan kita itu kalau terjadi musibah begitu, yang suka dikambing hitamkan itu adalah alam. Oke. Suka dikambing hitamkan itu apa nih? Alam. Tidak pernah untuk mengintrospeksi bahwa itu ada hubungannya, tidak adanya syukur, berpalingnya mereka dari ajaran kebenaran, menolak beribadah, menghentikan ibadah, menghentikan bertasbih, menghentikan istighfar, tidak pernah berpikir itu. Selalunya kalau ada musibah kepada kita, itu yang selalu disalahkan dan dikambing hitamkan itu siapa? Ya. Kalau kata Ebit DAD, masih ingat nih? Ebit DAD, mungkin Tuhan sudah mulai melihat tingkah kita yang selalu salah dan dosa. Bangga dengan salah dan apa nih? Coba kita bertanya sama apa? Ojo malah musyrik, malah mosok tekok karo rumput yang bergoyang, gitu ya. Jadi kita harus lihat kenapa seperti itu. Kembali ke Al-Quran, kenapa kenikmatan itu dicabut? Tadi yang dapat buah-buahan yang begitu indah, air tinggal hidup, semua dicabut, yaitu dengan didatangkan, diganti dengan banjir bandang. Bukan itu saja, apa yang dilakukan oleh Allah untuk memberi peringatan orang yang berpaling seperti ini? Fabaddalnahum bijannataihim jannataini dawata uklin khamtin. Kami gantikan kebun yang indah tadi di kanan dan di kiri mereka tadi yang berisi buah-buahan itu, kami ganti dengan dua kebun yang isinya buah juga, tapi semua buahnya itu pahit. Bayangkan, semua buahnya itu pahit. Bayangkan kalau di kita ini sekarang ini renek mangga, renek jeruk, renek semua yang enak-enak manis. Saya enak mau brotowali karo nopo niku, pare karo nopo mulai. Semua isinya itu semua. Ya. Nggak bisa tumbuh yang enak-enak, yang manis-manis tidak bisa tumbuh. Inilah seringkali di kalangan kita ini, kalau sedang berada di atas kenikmatan itu tidak terjadi kesadaran, ya. Tidak terjadi kesadaran bahwa itu karunia yang diberikan oleh Allah, yang dituntut selain menikmati itu harus pandai bersyukur, ya. Harus pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, coba mungkin kita terlalu jauh, sabar terlalu jauh. Mari kita lihat surat Surat Al-Waqiah ayat ke-68 sampai 70. Surat Al-Waqiah ayat ke-68 sampai 70. Coba kita sekedar sekarang ini merenung air yang kita minum. Allah pengen mengajak kita, ya, untuk merenungkan tentang toyo ingkang kita unjuk saben dinten niku. Ya. Cuman ini kok nggak dikasih ya, padahal saya ngelah ini. Ya, ini panitianya lupa. Karena mata ambil contoh jadi gimana cara minumnya begitu, tapi nggak dikasih. Terus kasih rasa digoleke. Ya, saya ingin baca. Ya. Mari saya ajak berselancar di dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Ya. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Allah bertanya kepada kita, afara'aitumul ma', tidakkah kalian melihat, memikirkan tentang air yang
kalian minum? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Allah bertanya, pernahkah kalian tuh berpikir sejenak saja tentang air yang kita minum ini? Gampangnya kita ngambil situ di sana kemari, enak sekali. Dan begitu mudah kita peroleh. Sementara kami punya proyek dakwah di Eromoko, Wonogiri. Itu kekurangan air yang kemudian dijadikan alat untuk pemurtadan. Jadi untuk dapat air itu harus menjual agamanya. Harus menjual apa ini? Agamanya. Untuk dapat air itu harus kemudian paling minim kalau hartanya itu minimal dalam selama musim paceklik air itu adalah 1,5 sapi harus dikeluarkan. Dan jangan berpikir kalau kami kunjung ke tempat itu kami kemudian berpuasa untuk tidak mandi, bahkan minumnya kami bawa dari kota. Kenapa? Karena sing disuguhke napa niku? Sing disuguhke tehnya itu niku rada kelemut-kelemut, ternyata campur lumut. Campur napa niku? Lumut dari air hujan yang sudah ditandon selama 6 bulan. Wah, niku bayangkan niku. Dan masih ada lagi orang-orang yang nyari di peceren-peceren itu dikumpulkan, kemudian digedot, diambil dan untuk biaya ini minum untuk kehidupan. Dan seperti itu antara sapi dengan mandinya sapi dan mandinya orang jadi satu. Itu keadaan di kita, di negeri kita itu sudah ada yang demikian. Ada yang demikian, ada yang kekurangan air. Akhirnya berkat dari gerakan sehari 1000 saja yang termasuk kita gulirkan di tempat ini, itu menghasilkan, kemudian kita bendung di dalam apa ini? Gua itu ada sungai mengalir, padahal di atasnya kekurangan air. Kita bendung gua tersebut dalam 700 meter dalamnya, itu kita bendung dan kemudian airnya kita kumpulkan dan kita naikkan untuk mengairi tempat tersebut. Paling tidak kemurtadan jadi hilang. Yang kedua, kita kemudian bisa membina keislaman mereka supaya senantiasa beribadah. Nah, saya kembali, begitu di negeri kita ini sudah ada yang kekurangan air, maka Allah bertanya, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Pernahkah kita berpikir tentang air yang kita minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni? Kaliankah yang menurunkan dari langit itu, dari tempatnya itu? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkan? Kalau ditanya, sing nurunkan niku sinten, Bu? Iya. Saya kira tidak perlu dijawab. Saya ingin menjawab dengan faktanya saja. Saya punya istri pertama, berarti punya istri berapa? 2, ya, pernah istri 2. Jadi istri pertama itu dosen ITB. Beliau mengajak mahasiswanya itu untuk melakukan penelitian dan praktek membuat hujan untuk di kawasan kecil saja. Kawasan apa ini? Kawasan kecil, kawasan kecil saja. Itu ternyata harus nyewa pesawat, kemudian menyebarkan bibit, memperhatikan arah angin. Nek angin yang kuwi balik berarti ora sida dibeke medun dulu dan yang lain, dan kemudian dengan biaya-biaya total untuk membuat hujan di suatu tempat itu membutuhkan 1 miliar. 1
1 apa? Miliar. Lah kok jenengan iki amben dinten diudani nek kon bayar 1 miliar pripun? Nah, ini pertanyaannya. Maka Allah itu bertanya betul. Antum anzaltumuhu minal muzni. Nek pengen seperti bojo kula wau, niku lek ngedumke niku kudu nyiapke dana 1 miliar. Nggo nyewa napa niku? Pesawatnya, nggo napa menika kegiatan itu tadi semua 1 miliar. Itu untuk menurunkan hujan, karena air yang di dalam kita ini aslinya dari dalam dulu masuk ke dalam, lalu menjadi debit. Begitu selanjutnya. Nah, pertanyaan Allah yang ketiga dalam persoalan air ini apa? Lau nasya'u, sekiranya kami kehendaki, sekiranya Allah kehendaki untuk semua ini, ja'alnahu ujajan, kami bikin semua air di sekitar Anda ini asin semua. Asin. Nah, kira-kira pripun nek semua air ini belum terjadi itu ya. Nek pengen nantang monggo gitu ya, pengen nantang monggo. Tapi kalau Allah itu cuma pengen, bila kami kehendaki, kami jadikan semua air yang ada di sekitar kita ini apa? Asin. Pengen coba Bapak Ibu kambe mengkenek kundur sak gelas, setiap unjuk digoi uyah 2 sendok, diudak ngenti aduk, terus setiap kali minum nggih ngoten niku. Kira-kira ususnya pripun? Iya, oh betul. Ini belum jadi asin sekarang ini di sekitar kita. Ya. Di sekitar kita. Paling tidak kita kalau pengen mencoba seperti itu, hidup di tengah laut, tidak bawa air, dan dengan airnya ya ada yang laut itu saja. Apa yang akan terjadi? Sekiranya itu baru Allah bertanya lau. Apa artinya lau di sini? Seandainya. Bagaimana kita manusia ini seandainya semua air di sekitar kita ini kita bikin apa ini? Dibikin asin. Ya. Jawabannya kita kesulitan sekali. Maka kemudian falaula tashkurun, maka mengapa kalian itu tidak mau bersyukur? Nah, tadi coba kita ikutkan di surat Saba tadi, bercerita tentang Saba tadi, air yang begitu indah ya. Kemudian karena indahnya itu membuat tanaman dan buah-buahnya itu menjadi bagus. Maka di kita juga ada bedanya ya. Air yang dari Cokro Tulung itu ada di Klaten untuk mengairi sawah di sekitar kami itu kemudian padinya itu kemudian muncul beras yang bagus seperti beras apa ini Delambu ya. Tapi kemudian kalau airnya itu datang dari waduk Gajah Mungkur yang budak niku nggih hasilnya apa niku? Hasilnya padi tidak sebagus seperti beras yang ada di mana? Pasti Bapak Ibu semua kalau kenal beras Tembay itu dari mana? Beras Delambu. Kenapa? Karena airnya baik. Ya. Kita itu belum dijadikan demikian. Semua airnya rusak, terus membuat semua tanaman itu menjadi pahit semua. Belum sampai di situ. Tapi nek nantang ayo. Pasti akan bisa dilakukan oleh Allah. Wong untuk Sabak yang apa ini? Mulia sekali, gedungnya luar biasa dan semuanya hebat, bisa dilakukan oleh Allah. Maka bagaimana kita? Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, biasanya mari kita lihat di surat An-Nahl, biasanya perubahan dari kenikmatan menjadi nikmat, menjadi kesengsaraan itu akibat olah tangan manusia. Ayatnya 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah
Ya, apakah negeri yang kita miliki ini bisa juga seperti itu? Ya, kinten-kinten saged mboten, Bu? Allah tidak begitu sulit untuk mengubah keadaan. Ya. Mengubah keadaan, walaupun sudah digambarkan oleh Kus-Plus, lempar tongkat jadi nama tanaman. Ya. Kira-kira nek lempar niku saniki dadi napa mboten? Ora dadi. Lempar batu. Ya. Ya. Saya baca, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah. Mari kita ambil di surat An-Nahl ini, Allah memberikan perumpamaan, ya, tentang sebuah negeri. Kanat aminah, dulunya itu aman, mutmainnah, tentram, ya, aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya itu datang dari berbagai penjuru dengan sangat mudah. Kalau dalam bahasa Pak Harto itu punya bahasa dalam terjemahan ayat ini dengan kalimat negeri yang gemah ripa, loh jinawi, toto tentrem, karto negeri yang gemah ripa, loh jinawi, toto tentrem, karto kira-kira tercapai apa mboten ngoten niku, Pak? Niki persoalannya. Nyatane sing ngenes-ngenes kados ngajeng-ngajeng ngeten niki tesih kathah. Gitu. Sing layamutu walayahya. Gitu. Ini kan digambarkan bapak-bapak sing ngajeng niki kan kalau layamutu walayahya gitu. Tidak mutu karena tidak punya biaya. Iya. Ya, tidak mutu karena tidak punya biaya. Hayatuhum bainal isnin wal khamis. Uripe Senin Kemis, kalau Senin Nyenen, kalau Kemis. Nah, ini bu masalahnya. Ya. Itu yang jadi masalah. Jadi apakah gemah ripa Allah jinawi seperti dalam ayat ini? Kanat aminah, tentram, aminah aman, mutmainnah tentram. Ya'ti harizquha, datangnya rizki itu dengan sangat mudah dari berbagai penjuru. Tapi apa yang terjadi? Gambaran di dalam ayat ini, fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri itu ingkar kepada nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqaha Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka sanksi. Apa sanksinya? Libasal ju', kelaparan itu menjadi pakaiannya. Bentuk kelaparan itu bagaimana? Mungkin BBM munggah terus. Orang tahu medun gitu, Pak? Orang enak sih tahu medun. Ongkos haji munggah terus. Ya, munggah terus. Munggah apa medun, Pak? Nah, terus jenenge kan namanya juga naik haji. Kalau pengen turun ya jenenge turun haji, mestinya ngonten. Tapi masalahnya naik haji, maka naik terus. Masih dikorupsi sisa. Dikorupsi sisa. Kemudian kita masih mendapatkan beberapa kesulitan, bahan-bahan baku di tempat kita ini masih impor. Beras impor dari mana? Vietnam. Beras impor dari Vietnam dan Thailand. Yang Vietnam itu lebih dulu pernah dalam keadaan sengsara. Mereka sekarang ini bisa mengimpor kita. Kedelai impor dari tempat lain. Ngenti garam mawon, Pak. Niku negeri kita niki sakniki napa? Impor, bayangkan itu. Uyah niku lho, uyah. Niku impor, yang kita ini bikin bisa. Gitu. Itu persoalannya. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau pengen mengubah keadaan negeri kita ini, jawabannya sederhana sekali, yaitu kita harus pandai bersyukur, kemudian mengingat terhadap nikmat kita ini. Saya sengaja memang
pada pengajian ini saya sampaikan, kita sekarang ini berada di dalam berada di bulan Agustus, di mana negeri ini adalah negeri yang memperoleh kemerdekaannya di tanggal 17 Agustus. Coba kita lihat di dalam pembukaan undang-undang yang dulu dibukakan kita ini, atas berkat rahmat dan kenikmatannya itu adalah diperoleh dengan kemerdekaan. Tapi sayangnya penduduk negeri ini mengisi dengan yang tidak benar, mengisi dengan kemungkaran-kemungkaran, menjauhkan dari ibadah, kemudian menjauhkan dari kepedulian. Orang yang masih sengsara di bawah garis kemiskinan di tengah kita itu masih banyak. Pemerintahnya tidak peduli, masyarakatnya juga tidak peduli, sehingga yang sekarang ini melarat tambah melarat, kemudian orang yang kaya semakin tambah kaya. Ini masalahnya. Masih ada orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu ngenti ngedol anake sangka ora kuat ngei panganan. Niku negeri kita, Pak. Anake niku lho didol dalam sindikat transnasional, yaitu kejahatan transnasional, yaitu penjualan anak. Itu didol lantaran dia tidak sanggup untuk ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi masalah yang sedang kita hadapi ini. Nah, bahkan di negeri yang kita miliki ini, Bapak Ibu semua, kita sungguh mendapatkan keadaan yang sangat lucu sekali. Kita dianggap sebagai yang terbesar orang Islamnya di negeri kita ini. Tapi ketika Ibu Risma yang wali kota Surabaya yang berani menutup Doli, tempat prostitusi yang sudah berdiri sejak zaman Londo rumiyin, ngenti saiki turun temurun, itu yang menolak itu juga untuk ditutup itu adalah rakyat Indonesia, dan yang menolak kebanyakan ngaku Islam. Bahkan untuk menolaknya itu diadakan pengajian menolak ditutup prostitusi. Gumun kan ya? Lagi tumon germo kalian pelacur niku wani untuk demo di depan DPR menuntut hak asasi manusia. Nah, itu di negeri kita. Padahal Ibu Risma itu tidak gegabah di dalam menutup Doli tersebut. Dilakukan penelitian pinten lama nih, Pak. Selama 3 tahun dia itu fokus meneliti apa dampak buruk daripada prostitusi ini. Maka para germo, para prostitutor itu dikumpulkan, diadakan pengajian di rumah dinasnya. Ada orang datang yang masih berprofesi menjadi pelacur niku umurnya 9 tahun. Bayangkan ya. Kira-kira kaya mbah sing ngoten niku masih profesinya bisa napa niku? Jadi napa? Jadi pelacur. Ketika ditanya sejak kapan simbah niku jadi pelacur ngeten iki, sudah sejak kapan? Sejak umur 19 tahun. Sejak umur pinten? 19 tahun. Kenapa sekarang ini masih seperti itu? Kata Mbah pelacur wau niku bilang karena pemerintah bohong. Kata dia, orang yang peduli tidak ada, pemerintahnya juga bohong. Mestinya orang seperti kami itu adalah orang yang perlu disantuni, tidak perlu lagi nyari nafkah dan yang lain, karena kami orang papa, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi nggak ada yang menyantuni. Apa jadi? 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 Apa
Apa jadinya? Maka dia tetap untuk melacur sampai umur berapa? 60. Dan yang paling miris ketika ditanya, untuk sekelas mbah sing tuwek ngekek ngeten iki niku pelanggane sinten? Pelanggane sinten? Ternyata jawaban dia itu yang menjadi pelanggan kami itu adalah anak SD dan anak SMP. Bayangkan, anak SD dan anak apa? SMP. Itu jujur dia jawab. Kenapa? Karena yang bisa bayar, yang mau dibayar 1.000-2.000 sekali permainan short time jenenge. Short time ngertos nih? Short time itu permainan pendek. Niku adalah yang berani yang mau dibayar 1.000 napa 2.000 nggih simbah niki. Dari mana diperoleh? Dari uang jajan yang dibawakan oleh anak SD dan anak SMP. Niki keadaan negeri kita ini seperti ini, ya. Nah, keadaan negeri. Pantas kemudian kenikmatan itu berubah menjadi apa? Kesengsaraan. Ya. Berubah menjadi kesengsaraan. Karena tidak ada lagi kepedulian di tengah kita. Tidak ada lagi orang yang peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Tidak ada lagi kesyukuran, tidak ada lagi ketaatan. Pokoknya intinya 3 nih Bapak. Tidak ada kesyukuran, tidak ada ketaatan, dan tidak ada kepedulian, maka kemudian Allah akan berikan sanksi untuk kita, dirubah dari kenikmatan menjadi apa? Kesengsaraan. Ya. Mari yang terakhir saya ingin bahas ayat yang ketiga yang berbicara tentang kepedulian. Apa dampak kepedulian ini tidak berjalan di tengah masyarakat kita? Surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayatnya ke-17. Ya. Ayatnya ke-17. Mari kita lihat, Bu. Sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kisah ini sangat tragis sekali. Kalau tadi banyak berkisah tentang apa ini? Sebuah negeri. Jadi tidak per individu, tapi sebuah negeri. Kalau yang ini, kisah ini tragisnya adalah karena itu terjadi pada sebuah keluarga yang memiliki kekayaan puluhan hektar tanah yang sangat gembur dan tumbuh tanaman dan buah-buahan yang sangat indah sekali. Dan tempat itu adalah berada di Yaman,